start. Nah, Terus? udah buka kitabnya. Betul Muin. Ya. قال المؤلف رحمه الله الثاني Amin, amin. Ya Allah. halaman berapa Halaman Zat? 200-an kalau nggak salah. 200 berapa nih? Coba, nah itu atas lagi sih. Terus ini udah bab jenazah nih. Terus 214 kalau nggak salah. Nih. Terus. Bawa kelebihan. Nah, ya. Nanti baca dulu nggak? Baca Enggak aja aja dulu. Zat. Baca Yang aja mana dulu. nih? Salatul Mayyit gitu. Ya, baca aja Arab. فصل في الصلاة على الميت. صلاة الميت فرض كفاية كغسله ولو قري. Enggak. Langsung syarahnya. Langsung ها syarah. شرح. Langsung baca syarah. فصل في الصلاة على الميت وشروط بالمدينة gitu. Yang itu kan? Iya. وكيل هي من خصائص هذه الأمة. صلاة الميت أي ميت مسلم غير شهيد فرض كفاية لإجماع والإخبار كغسله ولو غريقة لأن مأمورنا بغسله فلا يسقط فرض أن إلى بفعلنا وإن شهدنا ملائكة تغسله ويكفي غسل كافر فيحصل أقاله بالتعميم بداهي بالماء مرة حتى ما تحت كلفة الأقلاف على أصاه صبيبا كان الأقلاف أو بلغ. Yakfi. Ya Fizat. Terjem Zat. Ya, anak gantian ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Amin. Faslun fi salati 'alal mayyit. Ente mikrofonnya matiin aja dulu. Faslun fi salati 'alal mayyit. Pasal tentang salat mayat pasal tentang mensolati mayat, salat jenazah. Wa syuri'at bil Madinah. Salat jenazah itu disyariatkan pada saat Rasulullah sedang ada di Madinah. Jadi setelah hijrah. Waqila dikatakan sebagian ulama, ia min khasa'isi hazil ummah. Salat jenazah itu merupakan sebagian kekhususan atau merupakan sesuatu yang termasuk kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad. Salatul mayyiti al-mayyitil muslimi ghairi syahidi fardu kifayatin. Jadi mensolati mayat muslim yang bukan mati syahid itu adalah hukumnya fardu kifayah. Ini kita artiin aja dulu. Lil ijma'i wal akhbar. Fardu kifayahnya berdasarkan apa? Berdasarkan ijma' ulama
dan juga berdasarkan hadis. Hukum fardu kifayah di dalam mensolati mayit kaghaslihi, itu seperti hukumnya memandikan mayit. Jadi baik mensolati jenazah ataupun memandikannya itu hukumnya fardu kifayah. Mengkuburkannya juga nanti, terus itu mengkafaninya juga fardu kifayah hukumnya. Walau ghariqan, walaupun mayatnya itu meninggalnya sebab tenggelam. Terus kalau tenggelam itu kan udah kena air seluruh badannya kan. Tapi tetap juga kita diwajibkan untuk memandikannya walaupun mayatnya itu meninggal sebab tenggelam. Li'anna ma'muruna bighaslihi. Li'anna ma'muruna bighuslihi. Ada ghuslun, ada ghuslun. Kalau ghuslun itu membasuh, bebas. Apakah membasuhnya mandi ataupun enggak. Tapi kalau ghuslun yaitu dalam artian mandi wajib. Ka ghuslihi wala apa? Li'anna ma'muruna bi ghuslihi. Karena sungguhnya kita itu diperintahkan untuk memandikan mayit. Fala yasqutul fardu anna illa bi fi'lina. Maka hukum kefarduan untuk memandikan mayit, maksudnya hukum fardu kifayah untuk memandikan mayit itu tidak gugur bagi kita. Hukum kefarduannya tetap wajib illa bi fi'lina, kecuali dengan kita mengerjakannya. Wa in syahadna al malaikata, walaupun kita telah melihat ada malaikat tagsiluhu yang memandikan mayit, tetap kita wajib untuk memandikan mayit. Walaupun kita sudah melihat dengan secara jelas bahwasanya telah ada malaikat yang memandikan mayit, kita tetap wajib untuk memandikannya. Sebab itu yang diperintahkan itu kita. Wa yakfi ghuslu kafirin. Gimana kalau yang memandikan mayit itu orang kafir? Nah, itu sudah mencukupi. Kita nggak terkena kewajibannya. Kalau udah ada orang kafir yang telah memandikan mayit. Selanjutnya, wa yahsulu aqalluhu. Minimalnya memandikan mayit itu bisa sah bita'mimi badanihi bil ma'i, dengan meratakan air pada badannya mayit. Yang penting rata aja udah. Nggak usah harus basuh yang mana dulu, harus basuh yang mana, nggak usah. Yang penting air itu merata ke seluruh bagian tubuh mayit. Walaupun andai kata mayitnya itu belum sunat, di bawah kulit kemaluannya itu diwajibkan juga untuk kita masukin air ke situ. Airnya juga harus sampai ke bawah ke kemaluan. Yang kalau seandainya kemaluannya itu belum sunat, ke bawah kulit kemaluannya itu. Marotan, cukup sekali merata ke seluruh tubuhnya. Hatta matahta kulfatil aklaf. Nah ini. Hatta matahta kulfatil aklafi. Sehingga diwajibkan juga merata sampai bagian tubuh yang ada di bawah kulit. Kulfah itu kulit kepala zakar. Kulfatil aklaf. Sehingga bagian yang ada di bawah kulit kepala zakar, al-aklaf. Aklaf itu seseorang yang belum sunat. Halal asahi, berdasarkan pendapat yang kuat, pendapat al-asah di dalam mazhab Syafi'i. Adapun menurut pendapat muqabil asah, pendapat yang lemah di dalam mazhab Syafi'i, itu nggak perlu dibasuh bagian yang di bawah tadi itu, di bawah kulit kepala zakar. Kalau mayatnya itu belum disunat. Nah, itu nggak perlu sampai situ. Itu termasuk bagian yang luar di dalam pendapat yang lemah di dalam mazhab Syafi'i. Ketika disebutkan al-asah, maka kebalikan daripada pendapat tersebut itu boleh diamalkan. Tetapi tidak boleh untuk difatwakan. Tetapi ketika dikatakan halas sahih, maka kebalikan dari pendapat tersebut tidak bisa untuk diamalkan apalagi untuk difatwakan. Nah, gitu cara mainnya. Sabiyan kanal aklafu au balighan. Baik
mayat yang belum sunat tadi itu, apakah mayatnya itu belum balik atau sudah balik, begitu. Adapun kriteria sudah balik ataupun belum, nah itu disebutkan di dalam pembahasan alamatul bulugh. Salah satu asya yang itu. Tamamu khamsata asyara sanah. Sampai 3 itu kan ada 3. Kalau belum mendapati salah satu daripada 3 tanda-tanda balik, maka dia belum balik. Dikategorikan belum balik. Nah, baik sudah balik ataupun belum, tetap diwajibkan berdasarkan pendapat al-ashah untuk airnya itu masuk ke dalam kulit kepala zakar mayat yang belum disunat. Baik mayatnya itu sudah balik maupun belum. Hakaza. Ada ini pertanyaan. Nah, Ustaz. Belum ada yang kejanggal ya, Teh nih. Ada yang Lanjut, janggal. belum, Ustaz. Jelas Belum, ya? belum. Jelas, Ustaz, jelas. Kalau jelas kita lanjutkan. Oh ya, baca aja dulu. Mana nih? Maluhu. Bukan. Gala Qala al-Abbadi. Qala abdi. al-Abbadi. قال العبدي وبعد حنافية لا يجب غسله ما تحت فعلى مراجحي لو تعذر غسله ما تحت كلفة لأنه لا تق لا تق لا تتقلص إلا بجرح يمام أما تحت كم قاله شيخنا وأكره جره وأكمله تأسليس وأن يكون في خلوات وقامس وعلى المرتفع بماء بردي إلى حاجة ساخي وبردي والمساخن حينئذ أو أولى والمال أولى من عذابي ويبادر بغسله إذ تيوكين موته ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى يقين بتغييره ونحو فذكرهم ماته الكثير له إنما تفيد حيث لم يكن هناك شيء ولو خرج منه بعد الغسل تجاس لم ينقض طهور بل تجيب إزالته فقط إن خرج قبل تكييف لا بعده ومن تعذر غسله لفقد ماء أو لغيره كتركي ولو غسل لا تحرى يميم وجوبا يكفي. Ya khair. Lalu tadi mana sih? Qala al-Abbadi. Qala al-Abbadi. Imam al-Abbadi ini ulama Syafi'iyah. Tetapi cuman beliau aja yang berbeda pendapat di dalam kitab ini ya. Qala al-Abbadi wa ba'dul Hanafiyah. Berkata Imam al-Abbadi dan sebagian ulama yang bermazhab Hanafi. Artinya tidak mewakili seluruh pendapat
mazhab Hanafi, tapi cuma sebagian aja. Apa kata Imam Al-Abbadi dan sebagian ulama Hanafiyah? Mereka mengatakan la yajibu ghaslu ma tahtaha. Tidak wajib untuk membasuh bagian yang ada di bawah kulit kepala zakar bagi mayat yang belum sunat. Itu kata mereka. Artinya, baik menurut pendapat yang lemah di dalam mazhab Syafi'i ataupun menurut pendapat sebagian daripada karangan ulama Hanafiyah, itu tidak diwajibkan untuk membasuh bagian yang ada di bawah kulit kepala zakar. Itu. Tadi kan cuma disebutkan al-asoh. Pendapat yang kuatnya diwajibkan untuk dibasuh juga. Tetapi bagaimana dengan pendapat muqabil asoh? Dengan pendapat yang lemahnya kayak mana? Nah, ini disebutkan, ini pendapatnya tidak diwajibkan. Tapi kan tidak disebutkan tadi itu sebelumnya. Siapa yang menyebutkan pendapat yang lemah itu pendapatnya siapa? Nah, ini disebutkan. Pendapatnya Al-Imam Al-Abbadi. Ini pendapat yang lemah. Lalu fa'alal murajjih. Lalu berdasarkan pendapat yang kuat, yang tadi itu disuruh juga airnya itu masuk ke bawah kulit kepala zakar, berdasarkan pendapat yang kuat, jadi walaupun berdasarkan pendapat yang kuat juga, lau ta'azzara ghaslu ma tahtal kulfah bi annaha la tataqallasu illa bi jurhin yummamu amma tahtaha kama qalahu syekhuna wa qarruhu ghairuhu. Juga berdasarkan pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i yang nyuruh air masuk juga ke bagian tersebut, itu kalau seandainya nggak bisa untuk dibasuh bagian tersebut yang di bawah kulit zakar tadi, disebabkan kulitnya tadi itu nggak bisa dibuka kecuali dengan dibedarahin, harus diberdarahin dulu, dibeset dulu, disunat istilahnya, disunat dulu, dibeset dulu, baru dia bisa kebuka, baru airnya itu bisa masuk ke bawah kulit zakar tadi itu, mengenai daging kepala zakarnya. Nah, itu nggak harus dilakukan, nggak harus dilakukan semacam itu. Cukup dengan yummamu hammat tahtaha. Bagian yang di bawah kepala zakarnya itu ditayamumkan. Jadi setelah dimandikan atau sebelum dimandikan, itu ditayamumkan mayatnya dengan niatan untuk menggantikan basuhan yang berada di bawah kulit zakar. Tadi kan airnya kan nggak bisa masuk. Sedangkan menurut pendapat yang kuat ini diwajibkan. Nggak apa-apa katanya, nggak usah dibasuh. Cukup ditayamumin aja katanya. Kalau yang pendapat yang lemah tadi itu nggak usah ditayamumin, nggak usah dibasuh. Yang pendapat lemah tadi itu. Memang itu bukan bagian yang wajib untuk dibasuh. Tetapi kan berdasarkan pendapat yang lemah di dalam mazhab Syafi'i, itu kan harus dibasuh, cuman nggak bisa untuk dibasuh gitu. Kalau seandainya pengen dibasuh, itu harus dilukain bagian tersebut. Nah, berdasarkan pendapat yang mewajibkan untuk dibasuh, itu cukup ditayamumin kalau seandainya uzur gitu. Uzurnya itu tadi nggak bisa sampai airnya kecuali dengan dilukain kulit zakarnya tadi, kulit kemaluannya tadi itu. Ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh guru saya. Gurunya pengarang Fathul Mu'in itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa qarruhu ghairuhu, dan pernyataan yang dikuatkan, yang ditetapkan, yang didukung oleh selain Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Wa akmaluhu taslisuhu, dan paling sempurnanya membasuh adalah membasuh dengan 3 kali basuhan. Wa yakuna fi khalwatin, membasuhnya itu, memandikan mayitnya itu dengan memandikan mayit itu berada di tempat yang sepi. Makanya biasanya kalau mandiin mayit itu ada di kamar mandi atau dikasih tempat penutup. Nah itu. Karena ibarahnya begini, wa yakuna fi khalwatin. Mandiin mayit itu sebaiknya
disunnahkan berada di tempat yang sepi. Wa qamisin, dan juga dipakein pakaian mayatnya itu, nggak ditelanjangin. Kalau di sini disebutkan qamis, baju kurung, pakai gamis. Wa ala murtafiin, mandiinnya juga di tempat yang tinggi. Bukan mayatnya itu ditaruh bawah, bukan. Disunnahkan, tapi nggak diwajibkan ini ya. Disunnahkan untuk ditaruh di tempat yang tinggi mayatnya itu. Mandiinnya dengan air apa? Bimain baridin. Disunahkan mandiin itu dengan air yang dingin malah. Illa lihajatin. Kecuali karena adanya hajat. Maka kesunahannya itu bukan pakai air dingin malah. Pakai air yang dipanasin. Pakai air hangat. Kawasahin, seperti untuk menghilangkan kotoran. Wabardin, dan karena cuacanya dingin. Fal musakhanu hina izin aula. Maka ketika keadaan tersebut, karena tuh ada tujuan untuk menghilangkan kotoran, lalu ada tujuan karena suasananya itu dingin, maka air hangat itu lebih disunahkan. Wal malihu aula minal azbi. Lalu pakai air yang mana? Air tawar apa air yang asin? Disunahkan untuk memakai air yang asin. Itu lebih disunahkan. Wayubadaru bi ghuslihi. Wayubadaru bi ghuslihi iza tayaqqana mautuhu. Atau bisa juga dibaca iza tuyuqina mautuhu. Disunahkan juga untuk segera memandikan mayat. Tapi dengan catatan jika kematiannya sudah diyakinkan. Tetapi di dalam kitab I'anatut Talibin itu disebutkan ada pendapat Imam Ali Shibramalisi. Beliau menyebutkan sebaiknya oh enggak itu ntar anak sebutinnya nanti, enggak pas sebutin di sini. Wa mata syakka fi mautihi, kalau ketika masih diragukan kematian mayatnya ini mati apa enggak, masih ragu, masih diragukan, wajib ta'khiruhu ilal yakin. Wajib untuk mengakhirkan mandiin mayit sampai yakin. Nah, disebutkan di sini mandinya aja kan urutannya itu kan mandi, mengkafani, habis itu mensolatkan, habis itu nguburin kan? Kan begitu di urutannya. Urutan tajhiz jenazah, mengurusin jenazah. Itu kan urutannya begitu. Nah, dari awal urutannya itu mandi, kan mandi yang paling pertama. Mandi, kafanin, mandiin, lalu mengkuburkan. Dari urutan yang pertamanya aja itu sudah diwajibkan untuk mengakhirkan mandinya itu. Mandi kan urutan pertama. Nah, itu aja udah diwajibkan untuk mengakhirkannya. Sampai yakin kalau mayatnya ini udah mati apa belum. Begitu. Tetapi ada pendapat di dalam kitab I'anatut Talibin, pendapat Imam Ali Shibramalisi menyatakan bahwasanya yang diakhirkannya itu bukan mandinya, bukan mengkafaninya, bukan mensolatinya, bukan, tetapi mengkuburkannya gitu. Ya gimana kalau seandainya kita kan posisinya masih ragu nih, mayatnya ini udah mati beneran apa belum, kan gitu. Kalau udah dikubur duluan gimana kalau seandainya dia masih hidup? Makanya kata Imam Ali Shibramalisi menyatakan yang diakhirkan itu yang diakhirkan itu adalah kuburinnya. Sholat mandiin lah segera, tetap disunahin. Terus itu kafanin aja, habis itu sholatin aja. Itu kan nggak apa-apa mayitnya kalau seandainya ternyata mayitnya itu masih hidup. Tadi bacanya sampai mana tuh? Oh masih ya. Fazikruhumul alamatul kasirah lahu. Fazikruhumul alamatil kasirati lahu. Innama tufidu haitsu lam yakun hunak syakkun.
ulama memang menyebutkan tanda-tanda mayat ini udah mati beneran apa belum. Misalkan disebutkan oleh para ulama, ke ini, ke lompat tadi bacanya. Bitaghayyuri rihin wa nahwihi. Yang bisa membuat kita yakin itu salah satu tandanya adalah dengan berubahnya aroma. Mayatnya itu menjadi bau misalkan. Wa nahwihi dan semacamnya. Itu salah satu tanda yang membuat kita bisa yakin. Oh ini mayatnya ini udah meninggal apa belum. Gitu. Lalu fazikruhumul alamatil kasirati lahu innama tufidu haitsu lam yakun hunaka syakkun. Jadi penyebutan para ulama tentang tanda-tanda yang mana tanda-tandanya ini banyak yang menandakan apakah mayatnya ini udah meninggal beneran apa belum, itu hanya berfaedah, hanya bermanfaat ketika tidak ada sesuatu yang meragukan di dalam mayat tersebut. Itu cuma sebagai tanda doang, bukan berarti kalau mayatnya busuk, oh udah pasti meninggal, enggak. Itu dikembalikan kepada meyakinkan enggak mayat mayat ini udah mati beneran apa enggak gitu. Kepada nafsul amrnya itu sendiri. Bukan kepada tanda-tanda yang dihasilkan daripada mayat itu. Bukan. Itu cuma sebagai korinah aja, sebagai indikasi aja, bukan sebagai tanda yang mana kalau tanda itu keluar, kalau tandanya itu muncul, oh berarti ini mayat udah pasti meninggal. Belum tentu. Tapi itu cuma sebagai pembantu aja. Bukan semacam tanda alamatul buluk misalkan. Tanda-tanda balik. Ketika salah satu tandanya itu keluar, maka udah pasti balik. Kan itu kalau tanda. Tapi ini hanya sebagai indikasi. Walaupun, jadi walaupun eh, mayatnya itu busuk, tetapi kalau masih meragukan mayatnya ini meninggal beneran apa belum, ya dikembalikan kepada dokter misalkan. Dokter masih bilang masih ada kemungkinan untuk hidup gitu. Nah artinya masih meragukan. Tanda-tanda tadi, walaupun mayatnya itu busuk dan semacamnya, lalu apa namanya, jantungnya itu nggak berdetak misalkan. Nah cuman itu nggak berfaedah, nggak ada gunanya. Tetap dikembalikan apakah udah beneran meninggal apa belum. Walau kharaja minhu ba'dal ghusli najasun, kalau dari mayat tersebut setelah dimandikan keluar najis, udah dimandiin keluar najis. Kayak mana? Lam yankudit tuhra. Lam yankudit tuhra. Maka najisnya itu tidak membatalkan, maka hal tersebut tidak membatalkan kesucian mayat tadi. Bal tajibu izalatu faqat. Hanya saja diwajibkan untuk menghilangi najisnya aja. In kharja qabla takfini, dengan catatan najisnya tadi itu keluar sebelum dikafanin. La ba'dahu, bukan setelah dikafanin. Jadi kalau udah dimandiin terus itu keluar najis dari mayat tersebut tapi belum dikafanin ini, itu cuma diwajibkan untuk ngilangin aja. Tetapi kalau sudah dikafanin nggak diwajibin untuk apa-apa, dibiarin aja, nggak usah dibuka, habis itu disuciin. Ya nggak apa-apa kalau pengen disuciin, dibuka gitu, tapi tidak diwajibkan. Lalu gimana kalau beser? Dalam kitab ya Natut Talibin disebutkan kalau najisnya itu najis yang beser, najis yang nggak berhenti berhenti, misalkan udah dimandiin, mayatnya itu keluar keluar kencing terus nggak berhenti berhenti. Nah itu nggak apa-apa, nggak usah dihilangin, udah biarin aja, langsung dikafanin. Ya apalagi najis yang beser yang keluarnya setelah dikafanin.
Orang yang nggak beser aja nggak wajib diapa-apain, apalagi yang beser. Wa man ta'azzara ghusluhu li faqdi ma'in aw li ghairihi kahtirakin. Dan barang siapa, artinya mayit. Kalau ada mayit yang nggak bisa untuk dimandiin, sebab nggak ada air atau sebab yang lain, seperti sebab mayatnya tersebut terbakar, walau ghussila taharra. Dan kalau mayatnya itu terbakar, kalau seandainya mayatnya itu dimandiin, maka bagian tubuhnya itu akan hancur, akan rontok. Yummamu ujuban, maka wajib untuk ditayamumkan, bukan untuk dimandiin. Dah, gimana? Halo, halo. Tes, tes, tes. Halo, 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 halo. Yuk, Kemana aja, Zil? Halo, woi, Ustaz. kemana aja? Ya Allah. Ketiduran dia. Jalan nih tadi. Allah. Allah. Itu nada Lanjut, deringnya Tuhan. dihidupin gak tuh? Lanjut, Ustaz. Nada itu nada deringnya dihidupin gak tuh? Dan dering. Nada dering, nada dering. Kalau ditelepon kedengeran nggak? Enggak. Gimana aja dia ada nanya nggak? Gimana lah ngaji tidur? Takfir. Jadi kata Imam apa? Lebih baik. Jangan tiduran makanya teh duduk, duduk apa duduk kursi mana Iya, itu. Nah, jadi Hmm. kata Imam diulang lagi. Jadi kata Imam Al-Abbadi sama Imam Abu Hanifah, nggak wajib Hmm. tuh untuk membasuh bagian yang di bawah kulit zakar kalau mayatnya ini belum sunat gitu. Walaupun kita berpegangan teguh pada pendapat kebalikannya,
yaitu pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, yang mewajibkan air itu sampai juga di bawah kulit kepala zakar. Walaupun kita berpegang terhadap pendapat tersebut, pendapat yang kuat ini juga ngomong pendapat yang tadi itu wajibin tadi. Itu kalau nggak uzur. Tapi kalau uzur, nggak bisa untuk dimasukin airnya itu kecuali dengan dilukain kulit kepala zakarnya itu, maka cuman diwajibkan untuk ditayamumin aja. Jadi mayatnya itu ditayamumin. Tapi tetap dimandiin. Tapi tayamumnya itu untuk menggantikan bagian tadi itu. Gitu. Nah, pendapat ini adalah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dan yang ditetapkan oleh ulama yang lain. Gitu. Ada yang nanya? Nah, Ustaz. Oh, berarti di tayamumin itu ketika lagi sakit aja gitu kan. Ada bagian yang sakit. Lagi sakit, beda pembahasan. Ini kan lagi bahas mandiin mayat. Hmm. Oh iya, Nah, astagfirullah. Allah Akbar. Kan lagi bahas mandiin mayat. Nah, Nah, kalau uzur nggak bisa masuk ke airnya nggak apa-apa, ditemuin aja gitu. Gak usah nyampe disunatin itu mayat yang enggak. nah Ustaz. Tuh. Terus itu paling sempurnanya mandiin itu 3 kali basuhan. Tadi kan wajibnya cuma sekali, yang penting rata. Nah ini 3 kali rata airnya. Sunahkan. Terus itu mandiinnya juga di tempat yang sepi. Dan dipakein baju untuk mayatnya, bukan ditelanjangin. Juga mandiinnya itu, mayatnya itu ditaruh di tempat yang tinggi. Mandiinnya pakai air yang dingin. Disunahkan. Tapi ada juga kalanya disunahkan pakai air yang hangat. Kalau ada hajat seperti untuk menghilangin kotoran. Ada kotoran yang susah hilang. Bisa hilang kalau pakai air yang hangat. Maka disunahin pakai air yang hangat. Atau suasananya itu lagi dingin. Cuacanya lagi dingin. Nanti yang mandiin mayatnya kedinginan. Maka lebih disunahkan untuk memakai air hangat. Lalu air apa yang paling disunahkan? Tawar apa asin? Nah, di sini disebutkan untuk mandiin mayat itu ternyata disunahkan air yang asin. Juga disunahkan untuk segera mandiin mayat. Dengan catatan jika kematiannya itu sudah diyakini. Gitu. Tapi kalau masih diragukan kematian mayat tersebut, wajib untuk diakhirin mandiinnya. Begitu. Terus gimana kalau sudah dimandiin, habis itu mayatnya itu ngeluarin air kencing, misalkan, atau dia ini berak gitu. Kalau sebelum dikafanin, maka cuman diwajibkan untuk ngilangin najisnya aja. Tetapi kalau setelah dikafanin, nah itu nggak usah diapa-apain, biarin aja. Ya kalau mau dibersihin nggak apa-apa juga, tapi tidak diwajibkan gitu. Tetapi kalau najisnya itu najis yang nggak bisa berhenti, misalkan mayatnya itu kencing terus, nggak berhenti-berhenti. Keluar kencingnya itu ya sebelum dikafanin. Kalau dikafanin mau nggak ada permasalahan gitu. Keluarnya itu sebelum dikafanin, keluar kencing terus. Nah, itu juga nggak apa-apa, nggak usah diapa-apain. Gitu. Halo, halo. Nah, Ustaz. Berarti nggak diwajibin untuk diulang
Berarti nggak diwajibin untuk dibasuh lagi ketika mayatnya sudah dikafanin ya, Ustaz? Ya, kalau dikafanin, najis apapun yang keluar dari seorang mayit itu nggak perlu diapa-apain. Terus gimana kalau nggak ada air? Hmm. Nggak bisa pakai air lah lebih tepat. Baik disebabkan karena nggak ada air, nggak bisa pakai air itu, ataupun disebabkan hal yang lain seperti mayatnya itu terbakar. Mayatnya ini mati bakaran. Atau mayatnya bukan mati kebakaran. Meninggal dia, habis itu kebakaran rumahnya, mayatnya kebakar. Nah, kalau seandainya dalam taraf kebakarnya itu mayatnya ini terbakar dalam taraf, kalau seandainya disiram air, badannya itu akan hancur. Tapi kalau badannya nggak akan hancur, badannya itu nggak hancur, walaupun dia kebakar, nggak hancur kalau disiram air, itu tetap diwajibkan pakai air. Tapi kalau seandainya disiram itu bakal hancur itu mayat, maka ditayamumkan gitu. Nah, Ustaz. Nah, udah baca aja Faraun, baca. Faraun. Dunia. Nah, atas. Faraun. Faraun. Faraun fi bay Faraun fi bayni man yugassilu mayyita رجل الأول بغسل رجل والمرأة أو أو لا Bukan بغسله. itu. Mana tuh? Oh iya ya bener ya. Faraun fi bayni man yughassilul maita ya, benar. غسله المرأة وله غسله حليلة ولزواجة لعماته غسله الزوج ولو ولو نكحت غيره بلمسه بل بلف حرقة على يدي فإن خلف صح غسله فإن لم يحضر إلى أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل يمام ميت. نعم لهم غسله من لا يستح من صبي أو صبية لحيل نزري كل مسيح وأولى رجال به أو لهم بصلاته كما يأتي وتكفيه وتكفينه بستر أورة مختلفة بالذكورة والنؤسات دون الرقة والحرية فيجب في المرأة ولو أما ما يستر غير الوجه وكيفين وفيه الرجل ما يستر ما بين يسراه وركبه على اكتفه بستر عورته هو مسخه نواويه في أكثر كتبه ونقاله عن الأكثرين لأنه حق الله تعالى. وقال آخر يجب ستر جميع البدن ولو رجلا وللغارم منع الزائد Dah, على ساتر كل بدن. Bisa. wagana. Ya salam. خلاص. Faraun. نعم. Faraun. Cabang masalah. Ar-rajulu aula bi ghuslir rajuli. Laki-laki itu lebih utama untuk mandikan laki-laki.
Wal mar'atu aula bi ghuslil mar'ati. Perempuan itu lebih utama untuk memandikan perempuan. Walahu, dan seorang laki-laki itu boleh ghuslu halilatin, untuk memandikan halilahnya. Halilah itu istri dan budaknya, budak budak perempuannya. Halilah itu artinya wanita yang boleh untuk dia jimain. Gitu. Tadi disebut halilah. Wali zaujatin, dan seorang istri itu boleh. La amatin, ini bukan yang budak. Ghuslu zaujiha, untuk memandikan suaminya. Walau nakahat ghairahu, walaupun dia telah menikah dengan lelaki yang lain. Memandikannya disunnahkan dengan cara bilmasin, tanpa menyentuh. Bal bilaffi firqatin, akan tetapi dengan membungkus tangannya itu dengan kain halayadin di tangannya. Fa in khalafa, kalau dia nggak kayak gini, artinya dia tetap menyentuh mayatnya itu tanpa membungkus tangannya dengan kain, tanpa ada penghalang, sohal ghuslu, mandinya mayat itu sah. Fa illam yahdur, kalau seandainya, andai kata nggak ada yang hadir, illa ajnabiyun, kecuali lelaki yang bukan mahram, fil mar'ati, di dalam memandikan perempuan, au ajnabiyatun, atau andai kata nggak ada yang hadir, melainkan melainkan wanita yang bukan mahram, firrajuli, di dalam masalah memandikan laki, yumammu yum yumammu yumammul mayitu, maka mayatnya itu baik laki-laki maupun perempuan itu harus ditayamumkan. Naam, iya katanya. Lahuma ghuslu man la yushtaha, bagi laki-laki yang bukan mahram atau perempuan yang bukan mahram, itu mereka ini boleh untuk memandikan orang yang belum bisa untuk membuat syahwat, min sabiyin au sabiyatin, berupa anak laki-laki yang kecil, anak laki-laki yang belum balik, au sabiyatin, atau anak perempuan yang belum balik, lihilli nazari kullin wa masihi, sebab mereka ini boleh untuk dipandang dan juga boleh untuk disentuh. Wa awla rijali bihi awlahum bis salati, wa awla rijali bihi awlahum bis salati kama ya'ti. Laki-laki yang lebih utama memandikan mayat adalah laki-laki yang lebih berhak untuk mensolatinya, sebagaimana keterangan yang akan datang. Wa takfinuhu bisatiri auratin mukhtalifatin fi zukurati wal unusati duna riqi wal hurriyati, fayajibu fil mar'ati walau amatan ma yasturu ghairal wajhi wal kaffaini, wa fi rajuli ma yasturu ma baina surrati wa rukbati walik. Ini tadi bahasanya nyampe mana? Sampai sini ala satir kulli badan, la zaidu ala satir aurah, litakud litakudi amrih wa au wa kauni haqqan lil mayyit bin nisabah ligur ligurah liguramah. Sakfi Zat, sampai sini Zat. Iya ya. Tapi kita sampai haqulillah aja dulu. Wa takfinuhu, dan fardu kifayah juga mengkafani mayit, bisa tiri auratin, dengan sesuatu yang dapat menutup auratnya, dengan kafan, maksudnya dengan kafan yang menutup auratnya. Mukhtalifatin, yang mana auratnya itu berbeda, bizukurati, pada laki-laki, wal unusati, dan pada perempuan.
dunariki wal hurriyati. Bukan perbedaan pada apakah dia itu adalah wanita budak atau wanita yang merdeka. Fayajibu fil mar'ati. Maka karena nggak beda kalau perempuan, nggak ada perbedaan dalam aurat. Fayajibu fil mar'ati, maka bagi perempuan itu wajib walau amatan, walaupun perempuannya ini walaupun perempuannya ini budak, mayasturu ghairal wajhi wal kafaini, untuk menggunakan penutup, menggunakan kafan yang dapat menutup selain bagian wajah dan kafen. Kafen itu aslinya telapak tangan, tapi telapak tangan yang dimaksud baik telapaknya maupun punggungnya sampai kedua pergelangan tangan. Begitu. Jadi kalau untuk laki-laki dan perempuan, jadi perbedaan auratnya itu disebabkan laki-laki atau perempuan gitu. Dunariki wal huriyah, bukan disebabkan apakah ini budak atau bukan budak, bukan. Jadi yang berbeda itu kan ada kan aurat yang berbeda disebabkan perbudakan atau bukan itu hanya pada perempuan. Kalau perempuan yang budak itu mabaina surah wa rukbah, antara pusar dan lutut, kayak laki kan kalau budak perempuan. Tapi kalau budak yang merdeka itu kan kalau di dalam sholat ghairal wajhi wal kafain, selain wajah dan dua tangan. Nah, ini sebab perbedaannya itu disebabkan laki atau perempuan gitu, bukan merdeka atau budak. Jadi kalau untuk lelaki itu wafir rijali maesturu mabaina surati wa rukbah. Mabaina surah wa rukbah. Adalah kafan yang menutupi bagian antara pusar dan lutut gitu. Tetapi kalau perempuan pukul rata, ghairal wajhi wal kafain gitu. Tapi ini menurut pendapat yang lemah ini. Ini sebenarnya pendapat yang lemah. Nanti pendapat yang kuat akan disebutkan. Wal iktifa'u bisa tiril aurati. Jadi dengan menutup aurat tersebut yang sudah disebutkan batasan auratnya itu cukup. Huwa ma sahahun Nawawi fi aksari kutubihi. Ini adalah batasan aurat, ini adalah yang disahihkan oleh Imam Nawawi di mayoritas kitabnya, di kebanyakan kitab-kitabnya. Wa naqalahu anil aksarina. Dan ini adalah yang Imam Nawawi nukil daripada mayoritas ulama. Li'annahu haqqul lillahi ta'ala. Karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qala akharun, dan ulama lain mengatakan, ini pendapat yang kuat. Di dalam kitab I'anatul Talibin ini disebut bahwa pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Pendapat yang tadi itu pendapat yang lemah. Apa pendapat yang kuat? Yajibu satru jami'al badan. Yajibu satru jami'al badan walau rajulan. Wajib untuk menutup seluruh badan walaupun untuk lelaki. Makanya yang ditemukan di masyarakat kita itu pendapat yang kuat ini. Baik laki maupun perempuan wajib untuk ditutup seluruh badannya. Walaupun muka sama tangannya. Seluruh tubuhnya harus ditutupin. Karena ini aurat khusus untuk mayat. Begitu. Walil gharimi man'uz zaidi ala satiri kulil badani. Dan bagi seorang yang memberikan hutang, andai kata dia memberikan hutang kepada mayit tadi, pas mayitnya ini masih hidup, diberikan hutang mayit tadi. Lalu mayit ini orang miskin, gak punya harta melainkan kafan tadi. Ini boleh untuk melarang orang yang memberikan hutang ini, melarang agar kafannya itu nggak melebihin daripada seluruh badan. Menjulur misalkan 10 meter. Nah itu dilarang, dibolehin sama dia. Karena ada duit dia di situ. La zaide ala satiril aurah. Bukan untuk yang seluruh badan. Bukan untuk yang lebih daripada menutup auratnya.
lita'aqqudi amrihi wa kaunihi haqqan lil mayyiti binisbati lil ghurama'i. Sebab sangat dianjurkan ya perintah untuk menutup melebihi penutupan aurat, dan karena merupakan hak si mayit jika binisbati lil ghurama'i, jika dinisbahkan kepada orang yang ngasih hutang. Wa akmaluhu li zakari salasatun ya'ummu kullu minha al-badana. Yang paling sempurna kafan untuk laki-laki adalah tiga kafan. Yang seluruh daripada 3 kafan itu menutupi seluruh badan mayit. Wazada ayyuzada tahtaha qamisun wa imamatun walil unsa izarun fa qamisun fa khimarun falafafatani. Juga diperbolehkan untuk ditambah bagi laki-laki ini, untuk ditambah di bawah 3. Tadi kan kalau laki-laki disunahkan dikasih 3 lapis, di 3 lapis kain kafan. Boleh juga ditambah lagi di bawah 3 lapis kain kafan itu. Dipakein gamis, terus itu dipakein imamah. Habis itu baru dikasih 3 lapis kain kafan. Ya, itu diperbolehkan juga. Kalau yang sunnah untuk perempuan itu dipakein sarung, habis itu dipakein baju gamis, habis itu dipakein jilbab. Habis itu baru dilapisin 2 kain kafan. Tuh, kelebihan bacanya ya. Iya, Zat, kelebihan, Zat. Nah, yaudah, dibaca aja tadi itu yang udah Hana terjemahin tadi, dibaca aja. Baca lagi. Tadi kan nyampe mana tadi itu harusnya? Dari Ghurama. Nah, itu yang dari wa akmaluhu baca aja. Nah. Anda baca sekarang, Zat? Iya ya, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akmaluhu lizakar hiya salasatu ya'muhu kullu minha badan wa jaza'an yuzda tahta qamisuhu wa imamatu wal unsa izrun qamisun wa ihmarun fafatan wa yukaffanu maitu bima'luhu lubsuh hayya fayajuzu harirun wa muza'farun lil mar'ati wasabi ma karaha wa mahallu tajhizi takrikatu ila zawja wa ikhdima fa'ala zawji gani alayhi nafqatuhu fa in lam yakun lahu tarkatu fa'ala man alayhi fanafaqatuhu min qaribi wa sayyidi fa'ala baitil mali fa'ala man yasir muslimin wa yahrumu takfinu fi jildin in wujida ghayruh wa kaza tini wa hashishi fa in lam yujad sawbun wajaba jildun thumma hasisun thumma tinun fima tazharu shaykhuna wa yahrumu kitabu shay'in min Qur'an wa asma'i Allahi ta'ala ala kafani wa ala basa bi kitabatihi birriki li'annahu la yusbut wa dafnih fi hufrati tamnahu Itu matan itu.
Oh itu matanya Ustaz. Yakfi yang li'annahu la yasbutu. Yakfi yang besi itu Ustaz. Ya, ya. Wa yukfanul maitu bima lahu lubsuhu hayyan. Fayajuzu harirun wa muza'farun lil mar'ah was-sabi ma'al karahah wa mahallu tajhizihi at-tirkatu. Atau bisa juga dibaca at-tarikatu illa zaujatan wa khadimaha fa'ala zaujin ghaniyin alaihi nafaqatuhuma fa in lam yakul lahu tarikatun aw tirkatun fa'ala man alaihi nafaqatuhu min qaribin aw sayyidin fa'ala baitil mal fa'ala mayasiril muslimin. Jadi wa yukafanul maitu bima lahu lubsuhu. Mayit itu boleh dikafani dengan sesuatu, dengan kain kafan maksudnya, yang mana jenis kainnya itu diperbolehkan lahu lubsuhu, diperbolehkan bagi dia untuk memakainya hayan pada saat hidup. Kalau laki-laki nggak boleh memakai pakaian pada saat hidup, misalkan apa? Memakai pakaian yang terbuat dari emas. Itu baik laki-laki maupun perempuan itu haram. Atau memakai pakaian yang terbuat dari sutra, tetapi lebih dominan sutra di dalam pakaian tersebut, di bajunya misalnya. Fayajuzu harirun wa muza'farun. Maka diperbolehkan untuk si mayat tadi itu lil mar'ah, tapi mayat yang perempuan, untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan juga dengan pakaian yang diselup oleh za'faran. Nanti warnanya kuning pakaiannya. Tapi kuningnya ini karena kuning za'faran. Wasabi ma'al karahah. Boleh juga pakaian dua tadi itu dipakein untuk lelaki, tetapi lelaki yang belum balik. Ma'al karahah, tetapi hukumnya makruh untuk dipakein ke perempuan, baik yang sudah balik ataupun belum, ataupun dipakaikan kepada lelaki yang belum balik, anak kecil, lelaki anak kecil. Wa mahallu tajhizihi. Nah, gimana untuk pembiayaannya? Siapa yang biayain? Mahal tajhiznya, biaya perawatan mayatnya itu adalah at-tarikatu, adalah peninggalan mayat. Illa, kecuali yang matinya itu, mayatnya itu adalah zaujatan, adalah seorang istri, artinya perempuan. Wa khadimaha, tetapi nggak harus perempuan ya. Dia seorang istri lah. Wa khadimaha, dan khadim, pelayannya, pembantunya istri. Fa'ala zaujin ghaniyin alaihi nafaqatuma. Maka pembiayaan, kalau yang meninggal itu istri atau yang meninggal itu khodimnya istri, pembiayaan meninggalnya kedua orang tersebut itu ditanggungkan kepada lelaki, kepada suami, seorang suami yang kaya. Fa'illam yakullahu tirkatun, atau bisa juga dibaca fa'illam yakullahu tarikatun. Tapi kalau suaminya tadi itu nggak memiliki peninggalan, jadi kalau yang meninggal itu, ini semua ini baik yang meninggalnya itu mayatnya itu sendiri, atau yang meninggalnya itu istrinya atau khodimnya. Tapi kalau orang miskin biasanya nggak ada khodim. Tapi seandainya ada lah, katakan ada. Maka pembiayaannya itu fa'ala man alaihi nafaqatuhu. Maka min qaribin wa sayyidin. Maka pembiayaannya itu dibebankan oleh penanggung nafkah suami tadi itu, daripada kerabatnya
atau majikannya kalau seandainya suami tadi itu seorang budak. Lalu kalau nggak ada yang nafkahin, kan yang meninggal seorang suami yang miskin atau yang meninggal itu istrinya. Nah, suaminya ini miskin gitu kalau yang meninggal istrinya. Atau yang meninggal itu suaminya, tapi dia nggak punya harta, nggak ada peninggalan. Maka yang membiayain itu adalah kerabatnya, gitu, kerabat suami tadi. Atau kalau suami tadi itu seorang budak, yang biayain itu majikannya. Lalu kalau itu juga nggak ada, hal itu semua juga nggak ada, fa'ala baitil mal, maka yang biayain itu adalah diambil daripada baitul mal. Fa'ala, kalau nggak ada baitul mal, fa'ala mayasiril muslimin. Fa'ala mayasiril muslimina. Maka bagi orang-orang yang mudah, bagi orang-orang yang mudah daripada kalangan orang-orang muslim. Maksudnya orang mudah itu apa? Orang-orang kaya. Wajib ditanggung oleh orang-orang muslim yang kaya. Wa yahrumut takfinu. Itu tadi baca nyampe mana? sampai li'annahu la yasbut. Wala yasbut ya. Nah, Wa yahrumut takfinu fi jildin in wujida ghairuhu. Haram untuk kafanin pakai kulit jika ada selain kulit. Kalau masih ada selain kulit, diharamkan. Masih ada kafan dari kain, diharamkan pakai kulit. Wakazattinu, begitu juga diharamkan untuk ngafanin pakai tanah atau lumpur. Wal hashish, pakai rumput. Fa'illam yujad saubun, tapi kalau nggak ada baju, nggak ada kain, wajib bajildun, wajib pakai untuk wajib kafannya itu pakai dengan dipakein dengan apa? Jildun, kulit. Summa hasishun, kemudian rumput. Summa tinun, kemudian tanah atau lumpur. Fima istazharahu. Fima istazharahu syekhuna. Hal ini adalah keterangan yang dijelaskan, keterangan ini oleh guru saya, maksudnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yahrumu kitabatu syai'in minal Qur'ani wasma'illahi ta'ala alal kafani. Haram juga untuk menuliskan sesuatu berupa Al-Quran dan berupa nama-nama Allah Subhanahu wa taala di kafannya si mayit tadi. Wala ba'sa, dan tidak mengapa, tidak haram di kitabatihi untuk menulis Al-Quran tadi atau menulis nama Allah tadi itu birriki dengan ludah. Li'annahu, karena kalau nulis dengan ludah la yasbutu, itu tidak tetap kalau ludah itu. Tapi kalau kita nulis pakai tinta, kan itu tulisannya tetap, menetap. Gitu. Gimana? Ajib, Ustaz. Tadi yang kuning itu maksudnya apa, Ustaz? Jadi ada tumbuhan namanya tumbuhan za'faron. Dicari aja Gimana? ntar. Nanti tumbuhan za'faron ini mengeluarkan warna kuning. Nah, kalau mewarnakan baju dengan za'faron tadi, itu bagi laki ini, bagi lelaki yang sudah balik, itu diharamkan untuk makainya. Gitu. Kalau laki-laki yang sudah balik ya. Kalau buat perempuan? Nah, kalau untuk perempuan, mana tadi? Yang udah balik. Ya, kalau untuk perempuan, baik yang sudah balik ataupun belum, dan juga untuk laki-laki, tetapi laki-laki yang masih kecil, masih bocil, yang belum balik, masih jadi bocilnya windah, itu boleh dipakai, tapi makruh. Gimana kalau
orang-orang ini sudah jadi mayat gitu. Hukumnya sama kayak pas masih hidup. Untuk perempuan makruh, baik yang sudah balik maupun belum. Dan bagi laki-laki yang belum balik, yang masih kecil, itu pun makruh. Untuk dijadiin kain kafannya. Karena ini adalah hukum yang berlaku ketika mereka itu semua masih dalam keadaan hayyan, dalam keadaan hidup. Ada lagi? Yakfi Zat. Nah, lanjut. Yakfi Zat. Cukup Zat. Ke Siro Zat. Ana pengen denger Siro Zat. Oh, mau ini. Pak Idul Mukhtaroh. Zat. Oh, yaudah. Ininya dipatiin aja. Ini gimana nih? Ntar. Keluar dulu. Balik ke Telegram. Terus itu masuk ke itu. Masuk ke percakapan. Habis itu pencet stop recording.